Institusi kepolisian kembali hancur lebur. Belum selesai kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang didalangi mantan Jenderal Polisi Bintang 2 Ferdi Sambo. Kini peristiwa yang mencoreng institusi Polri kembali terjadi. Dan yang lebih memalukan lagi adalah Teddy Minahasa beserta kelompoknya mencuri sabu dari barang bukti hasil tangkapannya sendiri. Di hari yang sama dengan rilis Kapolri, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran beserta jajarannya juga menggelar rilis. Dengan sejumlah alat bukti yang cukup, Irjen Pol Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dan Sumbar. Lantas, bagaimana cerita sebenarnya Irjen Pol Teddy Minahasa Putra bisa sampai terlibat jaringan sabu? Semua berawal saat Teddy Minahasa masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Saat itu Polres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat membongkar penyelundupan sabu seberat 41 kg. 8 tersangka diamankan karena terlibat dalam penyelundupan sabu tersebut. Kapolres Bukit Tinggi saat itu adalah AKBP Dodi Prawira Negara. Diduga kuat Teddy Minahasa memberikan instruksi kepada Dodi Prawira Negara untuk menyisihkan barang bukti sabu seberat 5 kg hasil tangkapannya. 1 bulan setelah pembongkaran peredaran sabu, Irjen Pol Teddy Minahasa kemudian melakukan pemusnahan sabu di halaman Mapolres Bukit Tinggi. Disinilah awal kejanggalan itu dimulai. Tangkapan sabu 41 kg, namun yang dimusnahkan hanya 35 kg. Lalu kemana sisanya? Saat itu Teddy Minahasa memberikan alasannya. Dimusnahkan seberat 35 kg. Pertanyaannya sisanya kemana, Pak? Menjadi barang bukti di proses hukum berikutnya. Kejanggalan akhirnya terbuktikan, kebohongan akhirnya terbongkar. Kepolisian daerah Metro Jaya akhirnya membongkar kartel sabu yang dikendalikan sang jenderal. Kasus yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa ini menjadi sorotan Soleman B. Ponto. Ia menilai ada yang salah di tubuh institusi Polri. Ketika dia menjadi Kapolda diputuskan, artinya kalaupun ada ini sudah dimaafkan. Apakah sudah orang ya masa tidak boleh salah? Boleh dong salah. Tapi kesalahan-kesalahan itu sudah dihukum, sudah dilihat lagi, oh dia sudah tidak berbuat. Karena beliau sudah diputuskan menjadi Kapolda, artinya dosa-dosanya yang ada ini sudah bisa dimaafkan. Sehingga bisa masih pantas untuk menjadi Kapolda, kan itu. Tapi ini dalam waktu yang sangat pendek, belum dilantik sudah di. Nah, artinya ini ada sesuatu yang salah dari sini. Selain Soleman Ponto, Arianto Sutadi juga mempunyai pandangan lain soal kasus yang menjerat Teddy Minahasa. Sejak saya dulu masuk dari polisi ya Pak ya, itu lingkungan polisi itu, ya itu tadi saya katakan, ada yang baik, ada yang buruk gitu. Cuman prosentasenya agak susah untuk mengatakan. Kalau Bapak tanya polisi itu apa sejak jelek, buruk itu mulai kapan? Ya sejak polisi itu ada Pak. Ada polisi baik, ada polisi buruk. Cuman banyak yang mana itu saya nggak bisa menilai. Beginilah suasana penangkapan salah satu anggota jaringan penyelundupan sabu 41 kg yang dibongkar Irjen Pol Teddy Minahasa dan AKBP Dodi Prawira Negara di wilayah Sumatera Barat. Tak disangka dari penangkapan sabu ini menyeret nama Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai pengendali sabu. Siapa sebenarnya Teddy Minahasa?
Lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 23 November 1970. Teddy Minahasa merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1993. Selama berkarir di kepolisian, sejumlah jabatan penting pernah diembannya, mulai dari Kapolda Banten hingga Kapolda Sumatera Barat. Sayang seribu sayang, prestasi moncer Teddy Minahasa nampaknya harus berakhir hanya karena barang haram bernama sabu. Dan mirisnya lagi adalah pengungkapan peredaran sabu yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa ini bersamaan dengan momentum dipanggilnya seluruh pimpinan kepolisian daerah hingga Kapolres di seluruh wilayah Indonesia oleh Presiden Joko Widodo ke istana. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengkritik institusi Polri. Yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total. Masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Penyelewengan kewenangan di tubuh Polri dalam penindakan kasus narkoba dianggap sebagai pola lama oleh sejumlah pihak. Memang disitulah kerawanan paling tinggi itu adalah penyisian barang bukti itu untuk dijual. Yang namanya narkoba itu Pak, itu sangat rawan sekali untuk membuat orang itu lancung dalam ujian. Semua petugas tuh banyak sekali yang gampang akhirnya tergiur untuk melakukan penyelewengan itu ya. Dan untuk di bidang narkoba ini yang paling banyak terjadi adalah itu barang bukti kemudian disisihkan, kemudian yang ini jadi bukti, yang ini dijual lagi itu. Itu levelnya mulai dari lapangan ya. Kenapa? Karena kan nggak bisa dicek itu. Siapa yang kalau sudah disita pada polisi, kemudian mau dihancurkan, siapa sih mau ngecek sampai detail ini dicampuri apa, kan nggak bisa. Kolusi antara pejabat dan penjahat dalam dunia narkoba sangat rawan terjadi di tubuh Polri. Kasus Teddy Minahasa misalnya, polisi bekerja sama dengan tersangka Linda yang berperan sebagai penadah sabu. Selama ini mungkin ada perjanjian yang tidak tertulis, setiap penangkapan 1% diambil untuk dinas. Nah 1% untuk dinas untuk apa? Suruh menghadap si Bu Linda. Lah Bu Linda lah yang mengedarkan. Kalau dibilang Pak Teddy bukan pemakai, ya bukan pemakai. Bukan pengedar, ya bukan pengedar. Tetapi dalam hal ini apakah baru kali ini? Ya ini walau alam, kita juga nggak tahu. Adanya kong-kali-kong antara aparat penegak hukum dan pelaku kejahatan narkoba membuat tim telusur menelusuri lebih dalam lingkaran setan narkoba. Saya main narkoba itu dari tahun 2000-an saya sudah main narkoba. Awalnya saya berangkat dari pengguna. Nah kemudian lambat laun untuk menutupi pemakaian saya, makanya saya akhirnya mau nggak mau harus ikut ngedar gitu. Nah kemudian pada waktu itu saya mulai mengedarkan di lingkungan pekerjaan saya awalnya pada waktu itu. Awalnya saya cari orang dulu yang bisa memperkenalkan saya dengan bandar gitu ya. Nah ternyata bandarnya ini kan polisi. Jadi saya ketemu dengan teman saya ini yang mengenalkan dengan polisi ini. Kita berurusan dengan mereka itu udah relatif lama ya. Dan memang kalau untuk di kalangan sendiri, beliau itu termasuk yang dipandang dalam artian rata-rata bandar kenal dengan beliau seperti itu. Nah jadi kalau untuk kasus saya sendiri karena memang sudah intens hubungannya, bahkan pada waktu itu saya sempat melihat dia dengan grupnya dan ada kasatnya juga di situ pada waktu itu.
Itu Bribka didamping sama kasatnya pada waktu itu, yang untuk menyarankan kepada kita kalau mau main narkoba itu harus koordinasi. Dari situ kita diarahkan untuk berhubungan dengan Bapak Bribka ini. Nah, jadi kemudian di situ kita dikasih tahu bahwasanya kasat pun ternyata mengetahui yang kita lakukan ini.